Anies harus jadi presiden supaya ya ngambil langkah masing-masing di negara ini. Gitu aja, Pak. Ya, shalom, Pak. Shalom. Suaranya gimana nih, Pak? Merdu. Tuhan. Shalom semuanya buat kita yang ada di Indonesia dan maupun yang ada di Eropa. Jadi ada ya, saya berpendapat sebagai rakyat jelata aja, Pak, yang sesuai judulnya ini, bahwa di Indonesia itu dari dulu memang gayanya seperti itu, Pak, backing-membacking, baik itu polisi, TNI, dan aparatur-aparatur yang ya negara inilah yang difungsikan untuk memecah belah antara kelompok lain dengan kelompok baik itu bicara tentang agama maupun suku. Ya, ini nggak barang baru sih sebetulnya. Dan ini dari zaman Soeharto ini sudah jadi monster yang seperti ini. Kejahatan-kejahatan daripada oknum-oknum ini ya kita katakanlah oknum, walaupun mereka membawa institusi juga pada akhirnya. Nah, ini kacau memang Indonesia ini. Tadi yang disampaikan Ibu Yulia Amita itu, saya setuju, sepakat bahwa memang banyak sekali yang harus dibenahin di Indonesia ini. Ya, pandangan saya sih apa yang dibahas tadi sama Pak Robert dan Pak Bung Beta Maluku itu sebenarnya kita harus terbalik berpikirnya juga. Memang harus dibiarkan si Anies ini menjadi presiden, Pak, biar supaya hancur aja negara ini. Ya, dibiarkan supaya memang semuanya mengambil langkah masing-masing untuk kemerdekaannya. Nah, ini kan pembiaran ini seperti yang sudah ya hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin ini kan ya yang tadi dibahas hanya infrastruktur aja yang sebenarnya yang kelihatan dibangun Indonesia ini. Tapi dalam sistem-sistem kejahatan dari oknum-oknum atau melibatkan institusi itu sudah bukan barang baru, sudah barang lama itu yang sudah diikutkan seperti itu supaya menakut-nakuti Pak rakyat sendiri, menghancurkan rakyat sendiri memang. Nah, ini sekali lagi tadi Pak Robert bilang nggak usah pilih Anies, saya malah berpikir supaya Anies harus jadi presiden supaya ya ngambil langkah masing-masing di negara ini. Gitu aja, Pak. Halo Pak Ardiansa. Ya, Bung Beta. Memang udah pasti hancur kalau Anies, tapi resikonya kalau terjadi kontak fisik di akar rumput itu yang seharusnya kita hindari. Bukannya kita nasionalis takut ya, tapi nggak menguntungkan lah. Kalau memang mau ibaratnya Indonesia pecah dengan Anies jadi presiden, lebih bagus jangan Anies jadi presiden, tapi semua daerah-daerah, provinsi-provinsi angkat suara, rubah sistem. Bagaimana biar masing-masing provinsi bisa maju setara, ya kan? Tidak ada ketimpangan sudah 70 sekian tahun. Singapura itu merdekanya lebih dulu Indonesia loh Pak. Tapi begitu dia dikasih kesempatan, lihat dia maju berkembang sistemnya. Tidak ada agama di situ yang diperdulikan. Tapi memang sistem menata negaranya dari awal sudah benar. Tapi nah kalau daripada lihat Indonesia hancur, harus kita civil war ya, pembunuhan, pembantaian antar suku atau antar agama, itu rugi, kasihan. Kita secara kemanusiaannya nggak ke situ. Ya semua kan mau hidup damai sejahtera nyaman ya. Ngapain harus berdarah-berdarah? Tambah si Anies jadi kebodohannya, pendukungnya ikut-ikutan jadi bodoh. Ya kita ada cara lain yang lebih cerdas untuk memajukan negara Indonesia ini gimana? Sebenarnya ya, gini, Bung Beta, maaf ini Bung Beta, saya potong. Iya, nggak apa-apa, silakan Pak. Ini kan
saya sangat sepakat dengan Bung Beta. Tapi ketika kita melihat monster-monster ini yang Bung Beta tadi bilang kepala-kepala daerah itu, ini mereka juga bandit-banditnya. Kaki tangan mereka juga yang menjadi bandit untuk merongrong seluruh bangsa ini. Daerah-daerah itu semua tidak terbangun karena korupsi mereka yang kita lihatlah ditangkap oleh KPK yang baru-baru ini. Kan banyak sekali kejadian-kejadian. Mereka juga lah bandit-banditnya yang sebenarnya sudah bukan barang baru. Mereka adalah bandit-bandit, monster-monster yang merongrong bangsa ini. Betul, setuju. Nah ini Pak, mereka itu, Pak Bangun, saya timbalin sedikit Pak. Jadi mereka itu hanyalah yang pemegang kuasa Pak, yang menikmati kursi-kursi kekuasaan. Sementara rakyatnya dibodohin. Nah, gimana untuk supaya kita lakukan perubahan? Pintarkan, cerdaskan masyarakatnya melihat out of the box-nya gitu Pak. Sehingga mereka bisa bersuara, bertindak, melakukan aksi, bersuara lantang, mencerdaskan, sehingga itu menjadi bumerang untuk koruptor-koruptor yang di atas itu. Nah itu memang takes time, tapi harus dilakukan, nggak ada kata terlambat. Sehingga nanti kemudian pemimpin-pemimpin baru di sana bisa tahu bahwa yang benar mana yang harus dilakukan. Yang namanya mensejahterakan rakyat itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan. Gitu maksudnya ya Pak. Ya Pak Kita, sebentar ya. Saya bahkan. Ya jadi begini Pak Bangun ya, kita memang bisa mengerti jeritan hati daripada rakyat yang disampaikan oleh Pak Bangun. Memang betul, kalau kita pikir secara logika mungkin ya, kemanusiaan yang tidak lagi melihat kepada keutuhan suatu negara sebenarnya, memang biarkan saja. Saya juga bisa setuju begitu, kalau memang hancur sekalian. Cuman kita masih ada sebenarnya panggilan hati nurani untuk melihat kebaikan lah. Indonesia sebenarnya ini kan suatu negara yang bisa kita syukuri juga bersama. Karena tidak mudah mempersatukan Indonesia dengan adanya pulau-pulau loh. Beda, Indonesia itu bukan seperti Amerika atau Eropa yang satu land atau enggak ada pemisah sekat daripada laut. Jadi hebat sebenarnya. Tetapi dirusak oleh orang-orang yang memakai agama yang dijual-jual. Jadi memang ini merupakan suatu benang kusut yang harus dipotong. Dan potong ini bagaimana caranya? Kan nggak bisa lagi kita untuk tarik untuk membenarkan yang sudah kusut itu akan putus. Jadi potong caranya pemerintah harus tegas. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan patokan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi siapa yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang ada, ya tindak dengan tegas. Kan ada pasukan. Jangan militer ini dipakai untuk blok-blok. Dipakai untuk siapa mempunyai kekuatan. Nah siapa yang punya fungsi untuk melakukan ini? Presiden. Jadi seorang presiden itu harus berani mengambil resiko, berani untuk melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan rakyat. Karena ia akan membela presiden juga adalah rakyat. Yang memilih presiden adalah rakyat. Tapi kalau berkompromi dengan kelompok khilafah, karena yang diangkat wakilnya ini adalah Kadrun, yang menjatuhkan Ahok dulu siapa? Betul. Kalau bukan Yusuf Kala dan Ma'ruf, nggak bisa disembunyikan. Kalau sekarang mereka mencoba untuk mengalihkan pandangan masyarakat, sepertinya mereka ini ya menginsafi kelakuan. Nah akan kembali lagi siapa pemimpin nanti digandeng oleh misalnya Ganjar atau siapapun yang sifatnya seperti itu tidak akan berubah. Jadi kita bisa mengerti bagaimana kita sebenarnya dorong sekalian ke jurang atau coba ditarik dah. Jadi mungkin kita dalam posisi yang kita coba. Kalau Pak Bangun, ya saya juga setuju kalau logika sudah rusak sekalian. Nggak bisa mau potong benang yang kusut ini. Tapi masih ada harapan. Sebenarnya ya Pak Robert, jadi alasan saya kenapa saya menyatakan seperti itu karena memang sudah melibatkan aparatur negara. Ya. Nah, yang sesuai dengan judul kita ini, si Egy itu sudah dibekinin oleh Kopassus, dan ini semua akan ngikut. Banyak yang mengikuti jejak si Egy ini dengan hal-hal yang seperti itu dan didukung oleh aparatur negara. Mereka katakanlah oknum, tapi mereka membawa instansi
Untuk apa? Untuk menghancurkan negara ini. Nah, jangan kita lagi takut dengan orang-orang yang sudah yang sudah disupport oleh Pak Paul Zhang ya di channel ini. Kita nggak usah takut lagi berpendapat untuk melawan segala sesuatu yang menghancurkan negara ini. Nah, saya sangat sepakat dengan Pak Robert, dengan Pak Beta Maluku. Nah, ini kita harus memang lawan. Dengan cara apa? Dengan cara membalikkan fakta, dengan cara membalikkan sesuatu yang mungkin mereka tidak berpikir bahwa kita ini bukan orang-orang penakut untuk melawan mereka. Kalau memang kita mau menghancurkan negara ini, kita sekalian kita hancurkan seperti kata Pak Robert bilang. Kita hancurkan dengan ya yang seperti tadi yang kita statementkan. Gitu, Pak. Ya, sependapat, Pak. Demikian, Pak Paul. Ya, saya mengerti sekali Pak Bangun, betul ya. Cuman ya kita masih ada kesempatan ya melakukan perubahan dengan cara yang ya memang at the end kalau memang sudah partai-partai itu sudah arahnya memang untuk membentuk NKRI jadi khilafah ya mau nggak mau ya kita biarkan aja. Biarkan mereka menghancurkan dirinya sendiri. Tapi yang saya selalu perhitungkan adalah saudara-saudara kita, ya kan, baik itu juga apapun agamanya lah, ya kan. Kalau sampai terjadi perang antar suku, antar agama, ya memang kalau emang arahnya ke situ ya memang sudah pecah. Cuman masih kita bisa hindarin untuk jangan sampai ke titik itu nih kan poinnya. Tapi kalau memang sudah semuanya udah give up ya udah biarin aja. Ibaratnya frustasi ya mau bikin apa lagi, biarin aja. Nah ini masih ada kesempatan. Panglima TNI harus menegur itu dan Kopassusnya. Itu apa-apaan itu? Ya kan? Ini negara bukan negara agama, titik. Dibangun memang dengan konsepnya Nasakom itu udah gagal. Sekarang tinggal nasanya udah jelas akan gagal. Jadi udahlah. Dan kita bukan dasarnya bukan khilafah, kita Pancasila. Masih ada kesempatan kita. Ini benar-benar harus dipancasilakan, bukan dikhilafahkan. Lawan. Masih ada kesempatan. Kalau tidak ya kita dukung idenya Pak Adrian Bangun. Biarkan si Anies, biarkan JK, biarkan si Maruf Amin. Tinggal masyarakat kita siap nggak? Kita bertempur di lapangan. Siapkan senjata masing-masing. Kalau memang poinnya ke situ, ya harus lawan. Dibunuh atau membunuh. Tapi kita nggak mau mati sia-sia. Lawan. Betul. Setuju. Tapi saya yakin kalau kita rajin berdiakonia dengan gila-gilaan ya. Sebenarnya masalahnya di Indonesia kan karena banyaknya orang miskin yang diperbodohkan. Tetapi kalau orang miskin itu kenyang, dia nggak mudah diperbodoh, dia akan cari tahu. Dia nggak mau cari tahu karena yang penting saya makan hari ini kan. Maka setelah dia sudah makan, tanpa diminta untuk berbuat apa-apa, maka mereka yang akan mencari tahu dengan kehendak bebasnya mereka. Kan sebetulnya begitu, itu kan konsep konsep ngasih makan. Kenapa dari zaman perjanjian lama kudu dikasih makan dulu orang-orang miskin itu, biar jangan bikin rusuh, supaya pandai, sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh penguasanya kan. Makanya prinsip di negara-negara berkembang memang sengaja dimiskinkan. Papua itu memang sengaja dimiskinkan dan sengaja diperbodoh. Arab Saudi itu memang sengaja diperbodoh, dikasih makan, tapi nggak boleh kalau ngaceng pun kudu didikte. Kamu cuma boleh makan sama ngaceng doang, ya kan? Mikir jangan, berani mikir nggak dikasih makan lagi, kan begitu kan? Dan memang diperbodoh, ya dengan agama. Nah di Arab Saudi, ya kan? Di Afghanistan, di Syria. Ya kan, dikasih makan, sama dikasih ngaceng, kasih mikir jangan, nggak boleh, karena ajaran di dalam Al-Quran cuma disuruh, itu aja kan, dikasih ngaceng aja kan, kasih makan iya asal kamu nurut. Nah kalau kita kan enggak, kasih makan, sekalipun orang yang kita kasih makan teriak-teriak salibkan dia kan, tetapi kasih makan terus, akhirnya mereka dengan konsisten. Sepele ya, kelihatannya cuma diakonia ya. Sepele ya, nanti apa Anda lihat nanti. Jangan nggak percaya omongan Nabi ke-26. Kelihatannya cuma ngasih makan ya. Kelihatannya. Pendeta-pendeta, kalau gitu mah kita gampang ya, coba aja kamu bikin. Nyatanya pada nggak bisa kan.
Ya kan karena apa kan memang dia nggak niat mau ngasih makan, kok dia mau cari duit ke orang-orang ini kan, si pendeta-pendeta ini susah. Anda kira mengkoordinir begini gampang? Enggak, susah. Masalah selalu ada. Selalu harus ada yang mau korban. Ya kan? Kalau coba 4 miliar saya harusnya sudah beli mobil Porsche itu. Ya kan? Kita 6 bulan kita kerja udah 4 miliar. Harusnya udah bisa ganti Porsche itu saya itu. Ya kan? Sudah kayak Gilbert dan murid-muridnya kan. Itu tadi. Ya, karena jangan bilang gampang. Nyatanya teman-teman YouTubers mana ada yang rekeningnya mau dibuka? Nggak ada. Nggak ada satupun YouTubers yang mau rekeningnya dibuka. Nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak gampang jujur itu. Ya, terbuka itu nggak gampang. Ending-endingnya kan itu tadi. Tapi kalau gereja nggak berani memulai untuk memberi contoh, siapa lagi, apalagi negaranya. Kalau gereja tidak membantu jemaatnya, malah justru nipu memanipulasi jemaatnya, apalagi orang Islamnya. Pele ya, perjuangan yang kita lakukan ini kelihatannya, masa gitu aja bisa, oh iya percaya saya. Cuman gini saja caranya. Nanti tiba-tiba orang Indonesia banyak yang pintar, tiba-tiba orang Indonesia nggak mau lagi dihasut, tiba-tiba mau pilpres, ngecek dulu, ini masalahnya apa nih. Dulu zamannya Risik dikasih makan supaya mau ngerusak, supaya demo. Ya kan dikibulin, tapi zaman kita kasih makan orang, ya kan, disuruh pintar, disuruh kritis, ya kan.